Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada para penonton yang sedang menyaksikan program Smektra Podcast kali ini. Masih dengan saya ya, Mira, sebagai host dalam program kali ini. Nah, kayak biasanya ya, saya nggak sendiri dong. Saya udah ditemani sama dua mas ganteng yang merupakan alumni dari SMK NU Gresik, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, atau biar lebih gampang ngomongnya TITL ya. Nah, di sini yang pakai seragam kerja ini ada Mas Rizky, dan sebelahnya yang pakai seragam alma mater ya ada Mas Mahen. Nah, Mas Rizky ini sendiri sekarang lagi fokusnya bekerja ya, aktivitasnya bekerja ya. Kalau boleh tahu kerja di mana? Kerja di PT Aneka Jasa Grahadika. Penempatan kerjanya di Pabrik 1 Petrokimia Gresik, CO2 cair dan dry ice. Oke. Apa namanya kerja? Berarti masih belum kuliah ya? Ya, belum kuliah. Ada pandangan enggak mau kuliah? Kalau pandangannya sih ada, planning tahun ini. Tahun ini, jurusannya ngambil masih listrik ya? Ya, teknik elektro. Oke, kalau Mas Mahen sendiri ini sekarang kuliah sambil kerja, cuman fokusnya di kuliah. Iya. Kalau boleh tahu kuliah di mana? Untuk saat ini saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya ambil Fakultas Teknik Elektro. Juga ada dua teman saya lagi yang kuliah juga, sama satu angkatan. Namanya Seno sama Firly. Untuk Mas Firly itu kuliah di UMM, Universitas Negeri Malang. Dan untuk Mas Senonya sendiri sama seperti saya, kuliah di Unmu, tapi dia ambil pagi. Jurusannya sama juga, sama listrik juga, ya? Iya. Selain kerja sama kuliah nih ya, aktivitas waktu luang yang dilakukan sama Mas Rizky ya ini ya. Katanya nge-gym sambil main game juga ya? Iya. Lebih banyak sih olahraga sih sebenarnya. Olahraga? Iya. Sambil ngikutin kompetisi-kompetisi game itu, kayak game-game e-sport kayak Mobile Legends. Oh, gitu. Yang pernah sempat boomingnya gitu ya. Sekarang mungkin masih sempat booming dan teman-teman mungkin masih ada yang mainin ya. Kalau dari Mas Mahen sendiri ini konten kreator katanya. Iya, ya? betul. Mulai kapan nih aktif konten kreator nih? Saya mulai aktif itu pas lagi sudah lulus SMK NU, sudah lulus. Jadi saya kepikiran mau ngapain ini. Jadi ada teman saya yang juga konten kreator. Saya tanyai, "Sampean kerja apa, Mas?" "Aku konten kreator." Akhirnya saya niru lah. Cuma saya nggak bisa sepemikiran sama dia. Jadi saya ambil yang lain, pemikiran yang lain. Saya jadi mengembangkan teknik elektro saya. Jadi konten kreator saya itu membahas tentang elektro. Cara nggak langsung juga menyampaikan ilmu juga ya bagi yang nonton juga ya, konten kreator. Nah, ini bisa dilihat ini channelnya Mas Mahen, Kreatif Dulur. Kreatif Dulur. Kreatif Dulur. Oh, jadi ini ya beberapa videonya ini memang membahas tentang listrik elektro ya. Bisa buat wawasan ilmu nih bagi teman-teman yang juga tertarik atau ingin nambah ilmu di bidang listrik elektro ini. Jangan lupa subscribe Dulur. Oke, promosi nih, jangan lupa subscribe Kreatif Dulur ya. Dilihat juga di viewersnya, ditambahkan juga di like ya. Oke, kalau dari Mas Rizky sendiri kan kadang juga olahraga sambil main game ini ya, Mobile Legends, e-sport gitu ya. Aktivitas waktu luang. Itu mulai main gamenya itu dari SMK, menggelutinya SMK. Cuman mau lulus gitu. Oh, berarti waktu kelas 12 mau lulus itu, menggeluti sampai sekarang dijadikan hobi. Iya, cuman hobi itu sih. Iya. Mengikuti kompetisi juga ya katanya? Iya, ikuti kompetisi juga. Menang. Sempat kemarin juara 1 itu di kompetisi Petro itu juara 1 saya. Juara 1? Di Mustika Ratu, Cafe Mustika Ratu. Lumayan kan nanti kalau udah fokus kerja udah sukses, mungkin bisa disambi juga lanjut lagi profilnya juga. Mas Mahen lanjut konten kreator yang channelnya tadi Kreatif Dulur ya. Teman-teman bisa dikunjungi ya kontennya channelnya. Jangan lupa subscribe, bantu nambah itu followers. Terus kita sekarang langsung bahas di topiknya ya, bincang-bincang ini tentang pengalaman dan pembelajaran yang ada di jurusan TITL yang dialami sama Mas Rizky dan Mas Mahen. Pertama ini bagi-bagi dong kayak pengalaman suka duka Mas Rizky sama Mas Mahen waktu di SMK NU Gresik jurusan TITL. Mungkin dari Mas Rizky dulu. Untuk sukanya dulu ya. Untuk sukanya saya pas dulu zaman sekolah sih ya lebih seneng kayak sama temen itu kayak ada jiwa-jiwa kompetisi loh pas praktek gitu ya. Pas praktek itu sama temen-temen kayak kita ngadain kompetisi gak resmi gitu kayak. Secara gak langsung gitu ya. Secara gak langsung gitu. Kayak ayo siapa yang cepat duluan kayak bangga-banggain gitu. Kalau cepat duluan bisa banggain diri gitu. Nah itu gitu. Kayak persaingan aja gitu persaingan ya. Aja gitu. Tapi nggak sampai menimbulkan kayak nanti kalau misalnya ada yang kalah gitu, nggak sampai menimbulkan perpecahan gitu kan nanti kan ada yang gitu bertengkar menang gini-gini.
Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma persaingan memang dari diri sendiri juga, setiapnya juga ada. Kalau dukanya belum disebutin Kalau nih. dukanya mungkin dari alat-alat listriknya sih. Kita dulu kan masih kayak terbatas gitu ya. Mungkin juga karena Ya, awal karena ya, jurusan pertama baru. itu ya. Ya, jurusan baru juga. Oke, kalau dari Mas Mahen? Saya sih sependapat sama Mas Rizky ya. Mungkin kita dulu alat-alatnya kurang memadai, tapi untuk sekarang ini alat-alatnya sudah memadai. Sudah cukup lah kalau jadi langsung kerja di bidangnya sudah mumpuni lah. Ya, karena kita dulu kan pas praktek gitu ya. Pas praktek itu kan kita kayak bersama-sama gitu. Seharusnya kan kayak sendiri-sendiri gitu. Tapi terakhir kali aku mengunjungi SMKNU kan udah kayak mulai sendiri-sendiri, itu udah alatnya. banyak itu alat-alatnya, kayak panel boxnya itu udah kayak satu-satu. Pas teman-teman SMK itu prakteknya sendiri-sendiri. Sudah ditambahi ya Iya. step by stepnya juga Banyak, ya. udah lengkap juga. Oke, berarti sekiranya sekarang jurusan TITL ini fasilitasnya juga sudah sama memadainya dengan jurusan lain. Oke, benar ya? Iya, benar. Oke, membahas tentang jurusan dan praktek-prakteknya pasti ada ya, materi. Pernah nggak mengaplikasikannya gini aja? Jangan pernah di tempat kerjanya Mas Rizky dulu ya. Ya. Pengaplikasian dari materi yang pernah didapat di SMKNU sesuai nggak, sinkron nggak sama di tempat kerjanya Mas Rizky sekarang? Bicara soal sinkron ya, itu pada bulan pertama kerja sih dulu kayak diajarin kayak cara regressing itu sama kalibrasi motor listrik itu. Dulu itu sempat juga diajarin, jadi agak relate gitu sama pelajaran di sekolah itu. Tapi setelahnya sih udah fokus ke operator produksi sih. Sudah beda itu ya? Iya, udah beda. Oke, kalau Mas Main sendiri kan sekarang kuliah ya, pembelajaran dari ini masih nyambung nggak di materi sekarang yang didapat di universitas? Untuk di kuliah nyambung ya. Dulu saya kan di sini belajar arus kuat, untuk di kuliah kita belajar arus lemah. Jadi agak beda lah mungkin sama kuliah. Cuma untuk pengaplikasiannya sama seperti yang ada di SMKNU. Juga kita diajari untuk menggambar rangkaian listrik juga. Itu sangat detail untuk Pak Junet dulu mengajari kita. Ya, harus presisi gitu. Harus presisi. Oke, Pak Junir, berarti udah membahas guru ya. Nah, ini Iya. membahas Iya. guru ya. Berarti kompetensi pengajar dari jurusan TTL. Bisa diceritakan nggak menurut pendapatnya Mas Rizky dan Mas Mayan sendiri, kompetensi pengajar di jurusan TTL SMKNU Gresik ini gimana? Untuk kompetisi soal pengajar ya, kita kan sekolah di SMK gitu ya. Di SMK gitu ya. Jadi kan anak SMK kan emang dididik buat siap di dunia kerja gitu ya. Kita kan emang diajarin cara disiplin sama tanggung jawab. Soal disiplin ya kita emang nggak boleh gitu kayak bolos-bolos sekolah gitu, kayak bolos kelas lah. Sama kayak tanggung jawab itu kayak kita habis praktek gitu, habis praktek alat-alatnya gitu, teman-teman tuh emang disuruh sama guru kita ya, Pak Junet sama Pak Munir sama Pak Adit itu disuruh kembaliin ke tempat asalnya gitu. Jadi kayak tanggung jawabnya udah Iya. dididik sejak itu ya, Iya, praktek sejak itu itu. juga. Sama juga kayak kebersihan lab gitu. Kan masuk di 5R gitu ya. Oh, Di menerapkan dunia itu kerja ya. kan udah kayak emang pakai gitu aku. Soal disiplin, datang kerja gitu, sama bersihin area plan gitu. Ya itu kepake juga. Akhirnya secara gak langsung Iya. udah kebiasaan ya. Iya, udah kayak dapat gitu. Oke, kalau menurut Mas Mahen sendiri nih nggak kayak Mas Rizky pendapat tentang kompetensi pengajar? Saya sih sependapat ya sama Mas Riki, soalnya kita itu diajari untuk disiplin. Jadi setiap kita habis selesai project itu harus dibersihkan serapi mungkin lah. Seperti kita di pabrik dulu. Kalau di pabrik setelah kita bekerja harus bersih. Soalnya nggak ada yang berserakan seperti gerendra, obeng, dan lain-lain atau baut yang berserakan itu nggak boleh. Jadi kita sudah diajari sejak kita kelas 10. Jadi kita sudah ada mental lah untuk langsung bekerja gitu. Gurunya menyenangkan nggak sekiranya dari guru jurusan dari TTL ini? Untuk gurunya itu sangat menyenangkan. Ketiga guru itu ya namanya Pak Munir, Pak Junet sama Pak Adit itu mengajar sabar ya. Dengan menghadapi kita yang mungkin bandel. Iya, bandel. Mungkin kita sering keluar kelas atau nggak ngerjakan tugas, tapi mereka punya cara sendiri supaya kita itu betah untuk di kelas. Contohnya mereka membawakan makanan supaya kita betah di kelas, supaya kita nggak keluar gitu loh. Jadi kita itu benar-benar diperhatikan lah. Diperhatikan Iya. juga, pola makannya juga kayak diperhatikan gitu ya. Ya, bicara soal enjoy gitu. Enjoy kan kalau kita belajar terus kan kayak jenuh gitu. Kadang itu kayak guru kita ya Pak Munir sendiri itu kadang cerita gitu semasa-masa dulu itu kayak
di pabrik itu gimana gambarannya gitu. Oh, Oh, pabrik flashback. dunia kerja itu gini. Bagi story gitu ya. Bagi story-storynya beliau gitu. Oke, berarti tadi kayak yang dibilang sama Mas Mahen gitu ya, guru kompetensi pengajar dari jurusan TTL sendiri ini menyenangkan. Apalagi kayaknya ini ada sokok-sokaan juga gitu ya dari Mas Mahen ini kayak cerita gitu pengalamannya, berarti termasuk anak yang cukup aktif ya waktu Aktif gitu sekali, ya. aktif sekali. Terlalu aktif juga kayaknya ya. Oke, untuk kompetensi mengajar berarti bisa dibilang enjoy, menyenangkan juga Gurunya sabar. sabar. Oke, bisa nih kayaknya seru juga ya kayaknya ya. Terus untuk apa namanya itu penyampaian materi kan juga berarti selaras gitu ya. Fasilitas nih, fasilitas yang sekiranya waktu zamannya Mas Rizky, Mas Mahen kan kita juga tahu karena awal nggak banyak. Tapi kira-kira mendukung nggak dengan materi yang didapat waktu itu? Iya, mendukung. Tetap mendukung, masih Tetap mendukung mendukung. kan intinya. Ya, guru kita menutupi kekurangan itu. Oke, menutupi kekurangan, bisa banget. Oke, jadi nggak sempet kayak pernah kayak kurang kayak, aduh ini kak nggak bisa, harus pakai alat ini, pakai Iya. gini-gini. Sama dulu itu kan pas kelas 11 sih ya. Kelas 11 itu kan ada kayak PKL gitu ya. Magang, PKL kan ya heeh. dapat tuh kayak pelajaran sekolah bisa diaplikasiin Di tempat dunia kerja, PKL itu. Di dunia PKL pas kelas 11 kan Oh dapat iya, itu ya. magang ya. Kayak ibaratnya spoiler kerja lah gitu. Tapi cuma 4 bulan gitu. Ya kalau misalnya mau itu nunggu lulus dulu ya, kayak Mas Rizky sendiri ini. Berarti untuk fasilitas mungkin waktu itu memang nggak mendukung, tapi sekiranya masih bisa membantu penyampaian materi dari gurunya sendiri juga mungkin memang dirikannya menyenangkan, sabar dan pintar ya berarti ya, kayak bisa nutupi Iya, kekurangan. Jadi murid-muridnya pun nyaman dan materi yang disampaikan juga kayaknya enak gitu ya didapat gitu ya. Enjoy. Oke. Ada nggak nih saran-saran nih buat SMKNU Gresik, terutama di jurusan TL, entah itu fasilitasnya atau apa gitu, biar semakin mendukung pembelajarannya? Untuk sarannya, anak-anak adik kelas saya khususnya itu lebih dilibatkan untuk di sekolahan ini ya. Khususnya kan di sini ada AC, disuruh membersihkan lah, hitungannya yang kecil-kecil aja untuk mengganti lampu atau kita tahu jalurnya ini di mana saja. Jadi kita diajari dari awal lah supaya di pabrik itu kita nggak kaget gitu. Udah ada pengalaman gitu ya Iya, setidaknya. sudah ada pengalaman lah. Oke, kalau dari Mas Rizky sendiri sarannya untuk Ya sama, setuju juga. Kayak Jadi kayak gitu. kita kan nanti mungkin bisa kayak jurusan yang lain itu kayak multimedia gitu, kayak nerima jasa-jasa kayak fotografer gitu, sama lain-lainnya gitu. Kayak listrik kan bisa nerima jasa kayak per titiknya instalasi rumah itu gimana, terus servis-servis mesin cuci atau AC kan bisa gitu. jadi selain menambah juga tadi kan yang kayak sama berarti kayak bilang Mas Main ya, kita prakteknya di lingkungan sekolah dulu, membenerin kayak betulkan AC, servis AC Iya. yang ada di sekolah gitu. Jadi ada timbal balik, sekolah nggak perlu keluar dan murid dari SMK Gresik jurusan TL juga ada ilmunya sendiri Iya, betul gitu sekali. ya. Oke, berarti bagi teman-teman nih ya kayaknya menyenangkan ya jurusan TTL ini ya, tapi sayangnya saya tidak termasuk TTL ini. Jadi Dulu ada perempuan satu TTL. oh ada. Iya. Ada satu itu. Satu? Kan kita 15 laki-laki, satu perempuan, Satu jadi 16 perempuan. totalnya. Wah, diratukan ya kayaknya itu di jurusannya itu ya. Iya, iya. Diistimewakan ya. Jadi rebutan mungkin. Ada jadi rebutan juga. Mas Mayan juga ikut. Enggak lah. Enggak. Kalau Mas Rizky? Enggak sih. Oke, tapi jadi rebutan tapi diratukan. Jadi jadi untuk jurusan TTL ini enggak terbatas gender laki ya kan, mungkin Iya. yang umumnya tahu tuh TTL listrik itu pasti laki. Iya. Dan Tapi ternyata ada perempuannya Di juga tahun ya. kita aja sih kalau yang ada perempuannya itu. Ya mungkin kan karena juga pandangan umum listrik pasti laki, tapi kan kalau dari pengalaman yang diceritakan kan ternyata memang perempuan juga bisa mengeksplor, pengen ada ada minat listrik juga bisa mengeksplor untuk masuk dunia listrik. Jadi nggak usah mungkin malu atau takut atau sungkan, karena nyatanya juga ada ya juga. Ada. Malah enak ya diratukan gitu kayaknya ya. Sampai jadi rebutan malahan itu. Dijaga mungkin. Oke, dijaga seru Dijaga. kayaknya itu. Cawa-cawa ganteng gitu ya. 3 tahun. Oke, berarti gimana ya? Seduh kayak dedek aja gitu ya. Seru saya masa pengen pindah jurusan lagi nih, udah mau lulus gini nih. Ya ampun. Jadi ini bagi adik-adik ini ya, apalagi yang kelas 9 SMP ini yang mungkin yang masih bingung gitu ya, kayak mau masuk sekolah mana, SMA atau SMK mana, dari SMP atau MTS, bisa langsung kunjungi SMK NU Gresik. Untuk milih jurusan, kita di sini ada 5 jurusan termasuk TTL, jurusan dari Mas Rizky, Mas Maen.
Dan karena kita SMK ya, kita bisa selain terjun ke dunia kerja kayak Mas Rizky, kita juga bisa ikut kuliah loh kayak Mas Mahen. Jadi gak melulu SMK itu pasti kerja, kita juga bisa menggali ilmu lebih atau sambil kerja juga ya kayak Mas Mahen tadi ya. Jadi gak usah ragu-ragu lagi deh, langsung ke SMK NU Gresik di Jalan Kiai Haji Abdul Karim nomor 60 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang SMK NU Gresik. Mira ngucapin terima kasih ya buat Mas Rizky sama Mas Mahen udah nyempetin waktunya buat bincang-bincang sebentar sama Mira di program Smackra Podcast kali ini. Semoga kedepannya kerjanya Mas Rizky lancar, ada progres lagi, dan Mas Mahen juga kuliahnya diberi kelancaran sampai nanti itu ya, wisuda itu ya. Amin. Oke. Saya Mira Nurul Latifah. Saya Ahmad Rizky Mauludin. Saya Mahendra Krisna Pamungkas. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.